Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa'a fi qulubil muridin law'atal iradah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan ke dalam hati para hamba-hambanya yang memang menginginkan untuk sampai
berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala lau'atal iradah, akan keinginan yang menggebu-gebu. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan di hati hambanya keinginan yang kuat untuk berjalan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, dan segala puji bagi Allah yang telah menggugah para hamba-hambanya itu untuk berjalan di jalan yang akan mengantarkan mereka kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah. Dengan cara meningkatkan keimanan mereka dan meringankan hati mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberuntungan itu tidak mungkin didapat terkecuali dengan adanya iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah aku, ujar Allah. Beribadah kepada aku. Ujar sebagian ulama tafsirnya ay liya'rifun, supaya mereka mengenal aku, ujar Allah. Magin pian beribadat mestinya magin kenal pian lawan Allah. Karena bahkan dalam ibadah kita itu pun kita mengira bahwa dengan ibadah itu berarti kita telah berbuat baik. Padahal kalau kita benar-benar memandang, di saat kita beribadah itu pun yang kita saksikan adalah kebaikan Allah kepada kita. Karena kada akan mungkin pian bisa beribadah kalau kada ada pertolongan Allah. Jazakallah. Secara zahir kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada pian ya Allah ulun menyembah, dan kepada pian ya ulun meminta pertolongan. Jadi seakan-akan kita ini sembahyang nah. Imbah kita sembahyang, baru kemudian kita berdoa. Meminta hajat kita gitu lah, meminta tolong. Apa yang pian perlukan, sembahyang dulu pian, setelah pian sembahyang baru kita minta tolong. Padahal hakikatnya kada akan pian bisa melakukan sembahyang tu mun Allah kada menolong. Jadi kita berpikir setelah sholat kita akan minta tolong. Jadi jaga bahasa kita tuh ya Allah ulun minta tolong, nah masalah pian tolong atau pian kada tolong terserah pian aja. Bahasanya kata. Padahal sebelum kita masuk ke dalam masjid, dari langkah kita dari rumah menuju itu sudah pertolongan Tuhan. Sampai ke dalam masjid kau beribadat pertolongan Tuhan. Mana gerang hidup piannya nang kadada dari pertolongan Tuhan itu di mana? Lalu kalau begitu, kalau pian menunggu bahwa hidup ini hanya untuk sekedar ibadat tadi, maka ibadat itu ada waktu-waktunya. Kalau hidup kita hanya untuk itu, berarti kita katakan kita datang ke masjid waktu subuh, kita datang ke masjid waktu zuhur. Nah sekarang antara subuh dengan zuhur apa? Berdagang kita. Antara zuhur ke asar apa? Di kantor kita, meeting dan sebagainya. Antara asar dengan maghrib apa? Istirahat di rumah. Antara maghrib dengan isya apa? Antara isya dengan subuh. Berarti sedikit porsinya dalam satu hari itu kita beribadat itu sedikit. Lalu ulama mentafsirkan maksud liya'budun itu liya'rifun, supaya pian kenal lawan Tuhan. Nah mengenal Allah itu kada semata-mata waktu pian sembahyang aja. Bahkan ketika pian becari duit pun, lalu ketika pian becari, jaka bahasa Banjarnya itu nah, gawian ini kada tapi uyuh, tapi rezeki datang tuh melimpah ruah. Maka di situ pian sadari, oh ternyata memang Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kemudahan. Artinya menunjukkan bahwa rezeki yang kudapati kada sesuai lawan amal sebujurnya. Jaka behi hitungan amal, kada banyak rezeki kita kalau rezeki itu diikat lawan amal. Lalu ingat ya Allah, murahnya Allah Ta'ala, pemurahnya memberi aku rezeki begitu mudahnya. Dalam begawi itu ingatnya lawan Tuhan.
Oh inya bisa begawi, apa yang inya dapat itu murni pertolongan Allah. Maka kenalnya lawan Tuhan dalam gawiannya. Sekalinya pulang inya sakit, di rumah sakit pulang. Ketika di rumah sakit kemudian inya berpikir pulang, ya Allah kayak ini rupanya aku bakal hendak sehat, tapi Allah bakal hendak aku kayak ini. Ternyata dasar kehendak Tuhan juga nang berjalan. Ini menunjukkan aku kada diisi iradat bahkan untuk diriku seorang. Amun kehendakku aku tuh sehat terus, tapi Allah kada menghendaki kayak itu. Dasar kehendakku batamu kehendak Tuhan, dasar kehendak Tuhan nang menang. Kenal pulang lawan Tuhan gara-gara itu. Jadi mengenal Allah tuh bisa saja melalui apapun yang kita saksikan, kada harus menunggu adanya ibadat. Jadi kalau kita diciptakan hanya sekedar untuk beribadat saja, yaitu akhirnya kita menunggu dalam satu hari itu ibadat kita kada banyak. Tapi kalau hidup tujuannya untuk mengenal Tuhan, maka apapun wasilahnya, perantaranya bisa kita jadikan perantara untuk mengenal Tuhan. Nah mengenal Tuhan itu pun pulang ujar ulama kita, kada akan kita kenal lamun Allah kada memperkenalkan diri sidin lawan kita. La ilaha illallah. Ulun bisa pian kadang-kadang ulun bisa ceritakan malam Rabu dari lawan bubuhannya. Amun kita hendak memikirkan ulun ini hari ini misalnya hendak hati itu makan ayam goreng misalnya. Mana nukar ayam goreng tuh ada Haji apa? Ya misalnya ada Haji Ahmad nukar ayam goreng situ. Tapi terkadang kita lawan bini belum tentu selera sama. Sekalinya bini siang itu hendak makan mie ayam. Nya ada juga di Abul Hasan tuh nya mie ayam nanginya ancak mekar situ. Lele Jepang. Yang lele bagong tuh jarang. Jadi ayolah ngaran bini hendak itu iya weh. Nang penting bini anu nya bini itu bilanya sehari pagi itu bini senang nyaman seharian tuh nyaman kita. Tapi lamun bini pusang juga kita. Jadi dikatakan dalam riwayat seburuk-buruk orang adalah orang yang memaksa anak bininya mengumpati seleranya. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang rela mengikuti selera anak bininya. Pekalah. Ya lah kulli hal misalnya kayak itu pian. Ini misal contoh ulun hendak makan ayam misalnya. Goreng. Bini ulun makan mie ayam sama pada ayam. Cuma belain. Mie ayam kan kada mungkin bernasi. Kalau ayam goreng kan bernasi. Mie ayam kada bernasi. Lalu bini ulun hendak mie ayam. Tulaklah kami. Ternyata mie ayam itu tutup. Kada berjualan palenya. Jadi jadi bini ulun coba pang di situ nah ada jual mie ayam nyaman jual di situ tulak pulang sekali lagi tutup pulang di situ kada berjualan. Nah kamu ya kan bini ulun aduh jadi bini ulun tutup sekalinya sudah terserah pian aja sudah kita tulakan Haji Ahmad nukar ayam. Bulikan wadah Haji Ahmad sekalinya sampai wadah Haji Ahmad tutup juga. Misalnya kayak itu tutup juga. Dah habis pikir sini bini hana makan mie ayam tutup, ulun hana makan nasi goreng tutup, ayam goreng tutup juga. Nah, ngaran tutup kan mungkin kan betungguan di muka toko orang. Jalan lah kami akhirnya mau umpati jalan apa tuh? Senior tuh jalan apa tuh? Ponorogo. Oh jalan Ponorogo. Mbah Ponorogo belok Imam Bonjol. Sekalinya terlihat ada gudeg. Di Imam Bonjol ada gudeg kok. Sekalinya ibarat melihat
ujar bini, sudah kita singgahan saja makan gudeg jar. Singgahlah kan ya. Kalau kita sudah akhirnya stop situ makanan selesai. Kalau kita hanya sekedar sampai di situ, ulun bayar, bulikan, parut kanyang. Tapi kalau kita berpikir, coba perhatikan, bini ulun hendak makan mie ayam. Ketoklah, ulun hendak makan ayam goreng Banjar. Allah menghendaki kami makan gudeg, dasar kehendak Tuhan yang terjadi. Paham lah maksudnya? Bini ulun nih bakal hendak. Ulun bakal hendak, Tuhan bakal hendak, kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Itu nang kada kawa pian apa-apa. Nah jadi artinya selama ini apabila pian punya keinginan dan keinginan pian itu tercapai, itu kebelujuran keinginan pian itu sesuai lawan keinginan Tuhan. Jika suatu hari keinginan pian itu kada sama lawan keinginan Tuhan, mesti keinginan Tuhan itu orang berjalan dan keinginan pian itu akan tercampakkan. Dan pian mesti tunduk lawan kehendak Tuhan. Buktinya Nabi Musa ketika lari dari kejaran Firaun, Firaun tuh keluar rumah, kehendaknya itu membinasakan Nabi Musa, tapi di saat yang sama Allah hendak membinasakan Firaun, Firaun yang binasa. Nah itu Allah. Jadi hal-hal seperti ini semakin menguatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi kesimpulannya banyak-banyaklah berfikir dan merenung. Yang berfikirnya kita itu menambah ma'rifat kita kepada Allah. Semakin kenal kita dengan kebesaran dan keagungan Allah. Akhirnya nikmat kita berpikir gitu, nikmat. Bahkan kalau orang mau berpikir begitu ya sudah, ya hidupnya nikmat terus. Meskipunnya diuji Allah. Jadi inya itu gembira bukan hanya ketika diberi duit, diberi nikmat, bahkan diberi ujian pun nya gembira. Karenanya kenal lawan Allah yang memberi ujian itu. Nah ujian ini kan macam-macam, bisa dalam rumah ujian, bisa dalam ekonomi ujian. Sekarang ujian itu mesti Allah beri, pian suka kada suka Allah tetap akan beri. Maka pilihan kada ada pilihan kecuali ridho terhadap ujian tadi. Makanya Allah ujar Allah, barang siapa nang kada ridho dengan ketetapanku ini dan kada sabar atas ujianku, kada jua mensyukuri nikmatku, cari aja jar Allah Tuhan selain aku. Di mana nang cari Tuhan selain sini? Jelas lah. La ilaha illallah. Di mana nak cari Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Kita ya itu tadi, lamun berpikir diuji. Padahal begini, lamun kita berhitungan, misalnya pian diberi Allah nikmat, diberi nikmat nyaman, nikmat pian banyak, keluarga sehat, anak bini sehat, rumah tangga damai, usaha lancar. Jangan pernah pian berpikir bahwasanya kenikmatan yang pian dapat itu adalah hasil dari ibadat yang pian lakukan atau kebaikan yang pian lakukan, maka balasannya kenikmatan. Jangan berpikir begitu. Kalau hendak berhitungan macam itu, hendak berhitungan macam itu, yang Allah memberi pian bisa bernapas sampai hari ini kada tahalang tanah. Kadang nang kesulitan bernapas itu aja pian kada akan bisa lunasi meskipun pian beribadat seumur hidup. Itu baru pintang napasnya. Belum nang alhamdulillah hari-hari bakami lancar, bakantut lancar. Itu kan pian rasakan selama pian masih bisa bakantut. Tapi pian takuni orang nang kada kau bakantut tuh kasihan. Berapa ratus jutanya habis duit cuma meulah kayak apa caranya kau bakantut. Cuma ya itu nikmat tuh manakala melekat di diri kita, itu kadang kita kada sadari. Misalnya dicabut oleh Allah Ta'ala baru kita sadar tuh. Nikmat batis kada pernah terpikir, namun sudah asam urat
barunya merasa. Jadi ketika pian dapat nikmat itu bukan balasan atas kebaikan pian, tetapi itu murni karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan lawan pian. Jadi bukan Allah sedang membayar kebaikan pian, itu bukan, itu kebaikan Tuhan untuk pian. Ayo sekarang mun kita bihi hitungannya. Yang pian katakan aku berbuat baik, mana balasannya sekarang, ya kita berhitung. Pian berisi duit pian sedekahkan. Pian serahkan ke panitia masjid Maninjau sini. Lalu pian katakan ya duit aku menyerahkan duitnya lawan buhan panitia, terserah nukar ambal ke nukar apa, ke atur aja. Nah, sekarang duit itu di mana datangnya? Ke pian duit itu mun kada Allah yang memberikan karunia. Rezeki itu dimudahkan Allah karena memudahkan urusan pian, sehingga pian dapat rezeki banyak. Berarti itu rezeki adalah penampakan dari kebaikan Allah untuk pian. Satu sudah di sini. Yang kedua, kenapa hati pian kok begitu ringannya menyerahkan duitnya ke masjid? Ringannya hati bisa bersedekah. Siapa pulang nang membukakan hati itu kalau lain Allah coba? Handua sudah kebaikan Tuhan. Lalu menyadari itu pian bersyukur, ya Allah, ulun bersyukur lawan pian diberi rezeki banyak, embah tu kawa pulang bersedekah lalu bersyukur. Sekarang pertanyaannya, kenapa hati pian tu terbuka mudah untuk bersyukur, dan siapa yang bisa mengolah pian tu bersyukur kalau lain Tuhan? Banyak juga orang bersedekah tapi kada ingat bersyukur. Banyak juga orang diberi nikmat kada ingat bersyukur. Ketikanya menyerahkan merasa inya yang berbuat baik, tapi pian kada Allah buka hati pian sehingga menyadari bahwa ini kebaikan Tuhan. Nah, kesadaran itu siapa yang memberi mun kada Tuhan je bilang. Jangan bahasa Banjar tuh berapa tangkup kebaikan Tuhan lawan pian. Berarti nikmat yang pian rasakan itu jelas itu kebaikan Tuhan lawan pian. Itu nikmat nang pian rasakan. Sekarang ujian bang. Anu jar usaha ulun di mana-mana ini sakit benar. Imbah tu ulun awak pina gagaringan jar. Imbah tu bla 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 macam-macam ujian dikelok. Nah, kalau kita hendak berhitungan, bilang ujian itu jangan dikira Allah memberi karena Allah menyakiti pian, kada. Boleh jadi ujian itu bentuk keadilan Tuhan. Sekarang kita berpikir-pikir juga. Bahari kita pernah nyakiti orang. Oh pernah. Bahari aku pernah berbuat dosa. Boleh jadi ujian yang kita rasakan ini adalah Allah menghapus dosa kita di masa lalu itu. Sebagai balasan kesalahan kita waktu itu. Kita loh dahulu main pukul aja lawan orang. Orang kada wani melawan, kita jaga. Tapi orang nang pian zalim itu berdoa. Jangan pian kira doanya kada Allah kabulkan. Nah sekarang Allah kabulkan doanya. Lalu pian menerima berbagai macam kesulitan. Karena dahulu juga pian dasar nyulitkan orang. Makanya istilahnya apa nang pian tanam, nang pian tuai. Dulu pian nyulitkan orang, sekarang hidup pian sulit. Dulu pian sakiti orang, sekarang hidup pian sakit. Itu hanya balasan atas apa yang pian lakukan. Allah kada zalim lawan pian. Jadi kalau ingin merasakan kesulitan dalam fala yalumanna illa, jangan ingin mencela siapapun kecuali dirinya seorang. Itu keadilan Tuhan. Berarti Allah berbuat adil saat itu. Karena mesti orang yang terzalim itu Allah akan tunaikan haknya. Lamun kada di dunia, di akhirat. Yang jelas tidak ada orang terzalimi yang haknya tidak tertunaikan. Itu kada ada. Mesti ditunaikan semua. Cuma bisa di dunia, bisa di akhirat. Nah itu kalau kita melihat ujian yang kita dapat, itu bisa bentuk keadilan Tuhan. Di balik itu bang, di balik itu ternyata tujuan Allah supaya ketika kita mati, kita dibersihkan sudah dari segala dosa yang kita gawi. Kalau memikirkan itu berarti kebaikan Tuhan dia bilang. Akhirnya apapun yang Allah kirim dalam hidup pian, kesimpulannya kalau pian bisa memandang tuh bujur, itu adalah murni Allah tuh bertajalli dengan kebaikannya. Kadang kada baiknya. Cuma jangan melihat sakitnya ujian. Cuma ulun kada pernah lagi melihat ada orang tua yang justru yang terjadi sebaliknya. Bila kakanaknya nalah maaf padahal anaknya mucil, sekolah harta pendapatan juga. Begitu waktu orang ujian, anaknya kada diumpatkan ujian, saharik biasanya orang tuanya. Datang ke sekolahan, kenapa anak saya tidak diikutkan ujian? Teman-teman yang lain ujian, kenapa anak saya tidak ujian? Protes. Padahal gurunya lebih tahu, anak ini kada tapi bisa memang.
Kan sudah diumpatkan ujian dan segala macam. Tapi abahnya orang pokoknya anak saya ujian. Padahal kalau dipikir-pikir ujian itu kan menyakiti kepala, pusing kalau ujian. Waktu belajar itu santai aja. Tapi bila sudah ujian tuh kepala pusing. Tegang, takut nih kekanakan. Antara belajar dengan ujian tegang mana kepala, jelas tegang ujian. Malam kan tapi karuan guring. Memikirkan soal mauk. Berarti kan gurunya nih baik nih kalau mengumpatkan ujian. Kalau saya ikut ujian Pak santai aja. Nanti tahun depan anak Bapak sama saya aja lagi. Jadi santai aja kalau sempat ujian. Tapi bapaknya karena mau pokoknya umpat ujian anak saya aja. Kenapa kayak itu ya? Karena bapaknya tahu bila anak nih hendak naik kelas mesti umpat ujian. Nang dipandangnya bukan uyuhnya anak waktu ujian, tetapi apa hasil yang dicapai setelah ujian. Kesitunya memandang sehingga ujian itu terasa ringan. Bahkan bersurung, Pak tolong palah dibantu anak saya umpatkan ujian. Karena kadang memandang beratnya ujian, tetapi ada harapan bila ujian dilaksanakan maka ada hasil yang dicapai setelah ujian. Saya ini memohon-mohon, kalau tolong Pak anak ulun umpatkan ujian tolong mana nah. Nang kaya itulah ketika hamba itu diuji Tuhan, lalunya sabar dan pian mesti ingat berapa banyak orang yang diuji Allah, lalunya sabar dengan ujian, lalu dengan kesabarannya itu inya melesat menuju satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang kedudukan itu belum tentu bisa dicapai dengan ibadatnya. Hanya dengan sembahyang duha, hanya dengan inya puasa Senin Kamis, pahalanya ganal, tapi belum tentu bisa menyampaikan inya di derajat itu. Tapi kesabarannya terhadap ujian, keridhoannya terhadap ketetapan Tuhan, itu yang bisa melesatkan inya kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tak ada tahu. Makanya apapun yang terjadi sudah banyak ridho aja, kadang mengeluh pian kadang mau ubah apa-apa juga. Jangan usah tapi mengeluh-ngeluh lagi sudah. Jadi jalani aja hidup itu. Dulu ada seorang laki-laki kalau tidak khilaf di zaman Bani Israel. Inya ini memikirkan rezeki anak bininya sampai maulah inya rasa berat hendak mati. Padahal barang siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu juga bertemunya, gitu kalau. Lalu inya modelnya tuh berat anunya. Mun aku mati jar kayak apa anak biniku nih? Kayak apa kayak nari kan kita kan bisa terpikir kayak itu. Mun unda mati kayak apa, anakku kayak apa, biniku kayak apa kebanyakan, lalu akhirnya berpikiran ujung-ujungnya garing, tambahlah saya mati. Lalu ulama mengatakan di saat inya berpikir begitu Allah mengutus seorang malaikat. Allah utus satu malaikat. Datanglah malaikat itu kepada lelaki tadi dalam rupa manusia, menyamar jadi manusia. Lalu lelaki itu mengatakan, fulan, aku nih hendak tulak ke satu tempat pagi nih, tapi insya Allah kena sore sebelum maghrib aku bulikai. Aku minta tolong lawan nikam lah. Apa? Tolong jar ikam haraguakan burung ini nah. Betitip burung sehari aja. Sehari aja. Karena bila burungku yang sehari ini ikam bisa mengelola dengan baik, karena isuk-isuk lusa aku lawan ikam aja betitip. Dan ikam akan aku beri gaji ganal. Jaka bahasa kita lah hari ini nah jagakan burungku mulai pagi sampai sore. Ku upah ikam 1 juta. Hakun lah kira-kira pian maharagu burung orang 1 juta sehari. Hakun kalau. Cuma tolong jar burung ko ni kehausan bari minum sampai inya kanyang. Sampai inya kanyang. Apa dah bari minum burung? Burung. Apa ganal paparutan burung? Bah culupakan di banyu. Kanyang aminya. Gitu. Singkatnya sudah ikam minuminya. Begitu sore kena boleh kakan ke aku. Bila aku melihat ikam bisa merawat burungku, karena lain kali aku tulak-tulak ke ikam, semangat ya lelaki, alhamdulillah rezeki sehari 1 juta. Akhirnya tulaklah malaikat tadi. Tertinggal burung.
Oh mah burung nih pian, burung apakah? Raja rakus. Ibarat banyu tuh, nah seandainya banyu tuh ada secangkir kinu makan secangkiran, kada ampih burung tuh minta banyu. Kada ampihan minum. Ciduk sana, pokoknya pesannya sampai burung ini ampih minum. Sampainya kekanyangan. Ini nak cibuk ke sumur jolong baju habisinya oleh burung. Batu cibuk pulang seharian sampai ke sore. Kada ampih-ampih burung nih. Singkat cerita datang orang tadi, ujar si lelaki tadi. Anu burung pian bobulik nih. Anu isu-isuk kadosa gini mikirakan nang sejuta. Kadosa mikirakan nang sejuta. Isu-isuk jangan lagi mantar burung pian tuh ke sini. Apa mun seharian burung aja lagi digaduh. Kada beampihan minum. Pagi sampai sore kada betuntungan minum, cari nang lainnya sudah maharagu. Ujung lu stres maharagu nang burung nih ya. Lalu kemudian malaikat tuh menyahut, ujar malaikat, fulan. Kalau sebuting burung nih aja, inya baka hendak untuk minum, ternyata ikam kada bisa mengolah inya sampai haus. Lalu kaya apa ikam bisa memikirkan anak bini ikam? Kalau kayak itu berhenti kamu berpikir Allah menciptakan hambanya, kadang Allah berdiam bang. Ikam jangan mencampuri urusan Tuhan. Kalau satu makhluk sehalus burung neji ikam kada kawam bari makani sekalinya. Kayak apa kamu nembakari orang ganal kayak anak bini ikam tuh. Lalu lelaki itu sadar. Nah, pian kalau misalnya ketika anak pian masuk ke pondok. Lalu hati pian tuh santai aja. Kada mikirakan makannya. Asal kada mungkin jar pondok kada tanggung jawab makannya anakku. Lalu pian mengatakan manusia yang di pondok itu pasti bertanggung jawab memakannya anak pian. Kalau orang itu pian percaya akan memakani anak pian, masa pian pikir Tuhan kada bertanggung jawab menciptakan hambanya? Jadi masalah rezeki itu silahkan pian coba cari, tapi jangan coba-coba mencampuri apa yang sudah menjadi urusan Tuhan. Kalau pian coba campuri, pian bakal pusang hidup perjalanan. Karena pada akhirnya kehendak pian itu belum tentu selalu terlaksana. Bentur akhirnya kehendak pian turun, kehendak Allah sudah lah serahkan, becari berikhtiar. Itu namanya tawakal. Tawakal tuh mencoba berikhtiar. Silahkan habis nih nah. Pian kena tuntung sembahyang dulu isyraq, sembahyang duha dulu. Bah tuntung sembahyang duha, berikhtiar kita baru jalan pian begawi. Kan wajar sebelum begawi sembahyang dulu 2 rakaat. Kenapa? Kita berniat sembahyang 2 rakaat sebelum turun begawi. Itu sembahyang duha misalnya. Niat supaya mudahan Allah ridho. Aku ini menggawi sembahyang ini menjunjung perintah Nabi. Mudahan Allah ridho. Karena Allah pemberi rezeki. Kalau sudah yang memberi rezeki itu ridho, kemana aja pian cari rezeki insya Allah urusan pian mudah. Karena nang memberi rezeki ini ridho lawan pian. Nang jadi masalah nih pemberi rezeki pian ulah sarik. Makanya jar urang bahari, jar peninian bahari kalau orang-orang tua kita bahari, ujar sirin amalan sugih itu nangai paraki nang sugih. Beparak lawan bujur juga itu. Kita berpikir kan banyak orang tuh berpikir kayak apa caranya memaraki nang sugih itu ya, memaraki pejabat. Karena dia berpikir siapa tahu dapat kita sedikit dari tampiasan kesugihannya itu. Kayak itu berpikir manusia. Orang bahari kayak itu benar, cuma pada orang bahari luar biasa. Bila hendak sugih, parakin nang sugih. Siapa nang sugih? Tuhan nang sugih. Maka keridoan itu pian cari karena dengan sembahyang duha dulu. Tuntung sembahyang duha silahkan pian begal, insya Allah urusan pian mudah tuh. Kalaupun ternyata duit yang datang kada sesuai perkiraan pian, paling kada Allah akan lapangkan hati pian. Mun sudah hati lapang apa ada? Itu sugih kan? Anak ada orang yang dapat duit 10 miliar tapi kada puas. Berarti kada sugih lagi nya. Karena sugih itu kan merasa cukup pula. Nangaran fakir itu kekurangan pula. 10 miliar di tangan tapi kurang terus, fakir terus sampai mati kada bakal sugih orang nih. Kan inya pun kebingungan mendefinisikan sugih, tapi dia bingung. Sekarang sambat pian. Nah, ini sidin aja misalnya, pian sambat. Sekali ini aja tapi sampai ke mati kena sekali ini aja misalnya Allah memberi rezeki hendak duit berapa sambat. Tapi imbah tuh kadang lagi duit datang.
Sambat berapa hendak? Berapa? Sekali ini aja. Mbah dapat duit tuh kan ada lagi setelahnya. Berapa hendak? Han nyambatnya aja bingung. Hendak nyambat 100 miliar kalau pindah kurang. Menyambat itu kita bingung. Berarti kita kan ada standarnya. Berapa sih nang dikehendaki sehingga jadi disebut sugih itu kayak apa? Orang nang selama ini datang ke masjid dah. Bersepeda motor. Melihat Sidin datang bermobil. Lalu coba komentar. Nyaman aja Sidin tuh sugih. Datang orang kada kehujanan bermobil sugih bang. Hanya karena diisi mobil orang nyebut sugih sudah. Karena nang bermobil ini kayak itu ya pulang melihat orang nang bermobil Alphard. Ini mobilnya kan ya Calya. Melihat orang ba Alphard. Wah dasar nyaman bana mobil Sidin tuh jarang ngaran sugih ngalihai karo kode apa jar mobil Alphard. Hanya karena mobil Alphard disambat sugih. Nang bermobil Alphard ini pulang nah. Jalan macet, tatamu lawan gubernur. Dikawal orang pakai mobil Lexus. Dikawal pulang. Lalu begiling kepala ngalih hajar ngaran gubernur. Mana gubernur kado lawan jar dasar sugihan. Jadi setiap anu selalu kayak itu, kada ada standarnya itu seorang kada ada. Pada akhirnya kalau pian tuh merasa cukup dengan apa yang Allah beri satu pian sugih. Makanya laisal ghina bikasratil mal, bukan kaya itu yang disebut kaya dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kekayaan itu manakala pian memiliki hati yang selalu ridho dengan apa yang diberi oleh Allah. Hidup pian lapang tuh hidup pian. Maka ujar ulama salah satu cara supaya hati itu lapang, salah satu caranya banyaki bekawan lawan orang nang hatinya lapang. Percaya aja, bila pian bekawan lawan orang nang ketujuh mengeluh, ujung-ujungnya pian umpat mengeluh aja. Bekawan lawan orang pemusangan, pian empat pusang juga. Paling kada telinga pian dulu dengar mamayannya. Ini pusang tuh pemusangan tuh telinga dulu kita kada nyaman para orang pusang tuh. Jadi kawan kemana milih itu perlu juga memang. Jadi wa mahu kulli rasmin wa'adah. Dan kita mesti meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan itu tidak sedikit pun mengantarkan kita kepada Allah. Abagamatan yang kita tinggalkan, perlahan meninggalkan itu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah, amma ba'du, wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Jadi kesimpulannya, bila kita sudah memiliki keimanan kepada Allah, maka sekarang tinggal kita bagaimana mengistiqomahkan. Mudahan kau istiqomah. Ujar sebagian ulama, apa yang disebut istiqomah? Istiqomah itu adalah yaitu kita berjalan di jalan Nabi dan berakhlak dengan akhlak yang diridhoi Allah. Berarti maksudnya berjalan di jalan Nabi dan berakhlak lawan akhlak Nabi. Itu maksud orang yang istiqomah. Nah dengan keistiqomahannya itu yang akan mendapatkan kemuliaan. Meskipun kada berkaramat, keistiqomahan itu lebih dari karamat. Karena karamat itu tidak mesti diberi kepada orang yang sempurna istiqomahnya. Orang kada sempurna istiqomah bisa jadi karamat. Yang penting itu istiqomah. Ada atau tidak ada karamat kan sepian pikirkan. Karena karamat itu kan cuma masalah khariqul adat, sesuatu yang menyalahi adat. Jika orang misalnya ke Balikpapan 3 jam, pian ke Balikpapan 10 menit aja kada sampai. 10 menit kada sampai. 3 jamnya sampai. Lalu ini berisi ilmu. Lacu bisa pakai Balikpapan. Hanya dengan ilmu kayak itu lalu mengolahnya hebat kada juga.
Iblis itu dari timur ke barat, matanya sekejap mata sampainya iblis itu. Tapi apakah mulai iblis kemudian jadi bernilai di mata Allah? Kan ada harganya iblis di mata Allah Taala. Dalam pandangan Allah itu kan ada. Jadi itu biasa ya. Tapi nya bisa terbang jar. Kelelawar tuh hari-hari terbang keliling. Jadi hanya hal seperti itu sudah ada makhluk Allah sebelum ini yang berterbangan ke sana sudah banyak. Bukan masalah ini terbang atau berjalan di banyu. Sekarang seberapa nang hebat itu bukan orang nang batisnya bisa berpijak di banyu. Orang hebat itu orang yang kakinya tegar berpijak di jalan Nabi. Apapun ujiannya ini tegar berjalannya, itu orang nang bisa istiqomah. Ini hebat daripada keramat. Namun dia berjalan di banyu aja. Bisa mengendalikan angin, kayak Avatar jar. Wah, kayak Avatar. Oh, udahlah, mengendalikan angin aja. Banyak aja masalah angin, mengendalikan angin tuh. Pesawat bisa mengendalikan angin. Jalur ulama bukan mengendalikan angin, mengendalikan nafsu. Mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, Allah dengan rahmat yang luas seperti Allah kumpulkan kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية على كل من وبه السلام وصل إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jam berapa sudah masuk? Isyraq sudah masuk kah? Hah? Belum masuk. Ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, fadhal. Adakah? Kadang-kadang harus dipaksa-paksa, harus dipikirkan. Mungkin ada paksaan. Ini paksaan yang alih jauh bahari. Itu lucu juga itu dalam kitab Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Masalah Fadailus Sumt. Artinya kelebihan orang yang diam. Kelebihan diam. Artinya kan bila dikatakan idza kana al-kalamu min dhahabin As-sumtu min idza kana al-kalamu min fiddatin maka as-sumtu min dhahabin. Seandainya bicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Nah, tapi jar guru untuk belajar kada bagus berdiam, belajar itu bagus bertanya. Ya, diam itu bagus. Tapi dalam belajar jangan dia berdiam, mesti bertakun. Karena sebagian guru itu kadang dengan pertanyaan bisa mengukur murid ini paham kada. Nah lalu guru ini menyuruh murid, ayo tanya sama bapak aja. Bila kamu tidak paham tanya bapak. Jadi murid itu di kelas 40 si utuh nang di hujung. Si utuh 39 muridnya bertakun semuaan. Setiap belajaran mesti bertakun. Ujar guru ini kan murid bertanya senang, berarti kan ada respon. Paham berarti? Ada respon. Si utuh ini kada suruh takun. Kan misterius bilang gitu. Kada suruh takun. Jadi akhirnya suatu saat nang guru bandir jar guru, nang belajaran fikih nih. Babnya waktu itu bab puasa. Yang lain bertanya, adanya kada bertanya. Lalu didatangi guru, jar guru tuh. Kawan nikam tuh hai tadi betakun, ada nang betakun masalah zakat, ada nang betakun masalah sahur, ada nang betakun masalah makan kurma, ada nang betakun masalah siwak ketika puasa. Ikam kenapa kada betakun? Jadi ujar si utuh, ulun guru ya bagus berdiam aja kalau nang lain cukup aja betakun. Jangan ya guru, kamu harus bertanya. Karena murid itu mesti bertanya. Kada guru aja ulun cukup aja sudah buhannya. Jangan begitu, tidak boleh malu, harus bertanya, jangan diam.
Anu Pak ulun anu kira-kira yang lain cukup aja anu bingung jual betakun apa ujaran guru kamu jangan malu harus bertanya. Ngaran peguruan maksa kada dibulihakan diam harus bertanya betakunnya. Guru jar ulun takun lawan pian. Silahkan aja guru. Wah semangat. Kada semua betakun ya Pak. Lalu betakun. Silahkan aja guru. Ayo apa pertanyaanmu? Ujarnya guru jar. Sampai kapan batasnya kita puasa itu? Puasa tuh sampai kapan? Ujar gurunya batas puasa itu sampai matahari tenggelam. Bujur ya kalau? Iya kalau bujur kalau sampai matahari tenggelam. Artinya bila matahari tenggelam selesai kita puasa, buka kita jam 6 buka Anda. Sekalinya betakun pulang anu guru jar. Kalau misalnya sampai jam 2 subuh kada tenggelam bang jar. Amun kayak itu kan bagus berdiam aja sih dah. Berdiam aja kamu harus betakun lagi. Sudah dipadahinya mulai awal karena betakun dipaksa betakun. Guru jangan sampai ke belajar guru semangatnya sampai anu sampai matahari tenggelam. Namun sampai jam 2 subuh kada tenggelam bang guru jangan. Enggak itu diam aja kamu harus lagi betakun di sini. Sekali betakun sakit kepala beguruan. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyubu ma'allimina anna wa la tadhabbur barakati ulumih manna. Allahumma ja'al jamana jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan musamma taj'al fina wa la minna wa la ma'ala syakkin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.